Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Muharram itu masuk dalam bulan haram, bulan yang disucikan, di mana di dalam bulan tersebut hendaknya kita ini menjaga persatuan dan kesatuan. Bahkan persaudaraan kita ini harus kita kuatkan. Karena kenapa? Karena Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi, qati'ur rahim. Jangan sampai kita ini jadi orang baperan. Kan gitu ya? Apa itu baperan? Bawa perasaan ngamuk ayo. Kan gitu. Delok koncone apik ngamuk, delok koncone kaya titik ngamuk. Kan begitu. Akhirnya bagaimana? Sakit hati kan gitu ya. Betul ya? Lewat sakit hati ini berarti akan juga sakit tubuhnya, sakit juga akalnya, jiwanya sakit. Kan gitu loh. Makanya bapernya kita ini jangan sekedar bawa perasaan yang negatif. Muharram ini kita harus membawa peran yang positif. Jadi bapernya kita ini bawa peran positif. Ya apa caranya peran kita ini agar bisa positif? Gimana caranya? Pertama, ya, kita harus ngerti bahwasanya kita ini hidup tidak mungkin tidak ada gesekan. Kan gitu ya? Pasti akan ketemu apa? Gesekan-gesekan. Yang namanya gesekan ini kalau lama digesek ya panas. Kan gitu dong? Betul gitu? Tak percaya? Coba gesekan. Ya kan? Kan ada lama-lama panas dong? Ya. Maka ketika ada gesekan yang terjadi di antara kita, hendaknya kita ini harus menilai bahwasanya gesekan ini tuh apakah menimbulkan positif ataukah menimbulkan hal yang negatif. Lek positif lanjut no. Untuk apa? Untuk gerakan yang lebih baik, yang lebih berkah. Ya. Karena kenapa? Karena terkadang ya, ketika kita membuat hal yang positif, ada nggak pergolakan? Ada. Terkadang ketika kita ingin berbuat yang baik, ada nggak orang yang menganggap kita buruk? Ada. Karena kenapa? Karena kita hidup dalam penghakiman manusia. Tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Hakim yang seadil-adilnya itu Allah. Maka ketika kita ingin membentuk suatu masyarakat yang memiliki nilai positif, terkadang gesekan kita ini seringkali mengalami hambatan. Kan gitu ya? Terus apakah kemudian kita diam? Enggak. Tetapi harus apa? Jalan. Cuma mungkin ya kita melihat kira-kira mana yang cocok untuk kita ambil dan untuk kita terapkan, sehingga masyarakat kita tidak kaget. Kan gitu ya? Karena kenapa? Karena belum tentu orang itu bisa senang dengan apapun yang kita lakukan. Begitu pula ya, ketika ada kegiatan yang negatif ya, hendaknya kita jangan terikut arus ya toh. Sekarang yang negatif yang bagaimana? Urip enggo standar TikTok. Nah, ya dah? Betul ya? Ibu-ibu mari nyekrol TikTok langsung ngomong, ih suamiku nggak koyo sing di TikTok ya. Apa? Cari TikTok suami yang tidak memberikan nafkah istri senilai minimal
itu bukanlah suami idaman. Langsung ayat kayak sekian, langsung naudzubillah. Kita tuh di sini. Iya, kan begitu loh. Begitu pula juga ketika ada standar-standar tentang bagaimana proses kasih sayang rumah tangga, ya. Akhirnya kalau kita menggunakan standar media sosial, bagaimana? Rusak ada rumah tangga, rusak. Ya. Yang namanya rumah tangga kita harus isi dengan hal-hal yang sifatnya kalau banyak baiknya sembunyikan, sebagaimana kita menyembunyikan keburukannya. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang senang dengan rumah tangga kita dan siapa yang benci dengan rumah tangga kita. Dan begitu toh. Makanya kenapa kita ini ketika hidup jangan pakai standar TikTok. Gesekan yang terjadi ketika beda paham, ya, maka ini akan menyebabkan kesalahpahaman yang terus menerus. Makanya kalau kita sudah merasakan bahwasanya ada kondisi di dalam diri kita yang bermasalah, monggo langsung muhasabah. Sebagaimana Umar itu Khattab dalam khutbahnya mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu amal ibadahmu sebelum nantinya Allah akan menghisab amalmu. Kan begitu. Makanya ada gesekan yang positif, ada gesekan yang negatif. Yang namanya gesekan akan terus terjadi di antara kita. Karena kenapa? Karena kita hidup dengan pikiran kita. Dan masing-masing kita pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Makanya ketika kita ini mau untuk berkumpul begini, nikmat nggak? Nikmat. Kan gitu ya? Kalau kita sudah mau berkumpul ada kenikmatan, maka insya Allah ukhuwah Islamiyah kita ini pun juga akan menjadi baik. Ukhuwah Islamiyah kita pun juga akan menjadi kuat. Ukhuwah Islamiyah kita pun juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kumpul-kumpul yang kita ini mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Allah Muhammad SAW yang diakui oleh baginda Rasulullah, ya, sehingga kita bisa berkumpul tidak hanya di dunia tapi di akhirat nantinya. Yang selanjutnya, ketika kita ini memasuki bulan Muharram, yang artinya kita harus jaga hubungan silaturahmi kita, maka kenali, ya, ada kondisi-kondisi di mana mungkin kita ini tidak pernah tahu atau tidak sengaja nyakiti hati. Betul nggih? Kira-kira pernah nggak ketemu wong sing tukaran? Pernah ketemu? Sering loh? Sering. Yang tukaran anak, yang tengkar hebat orang tua. Anak wis mainan lagi. Kayak gitu ya? Anaknya pukul-pukulan DTPK, bok. Moro-moro apa? Sopo sing mukul anakku? Ya kan? Anaknya sing digoleki. Kone sampai iya sing mukul ya. Dipukul balik. Orang tuanya datang lagi. Kan gitu lah. Akhirnya bagaimana? Orang tua saling ketemu ngomong apa? Yang lagi saling berapa? Bahaya. Kalau kenapa? Kalau sudah panasan. Ya, cuma gara-gara anak sih tukaran. Padahal anak kecil kalau bertengkar bagaimana? Cepat nggak baikan? Cepat. Ya. Sekarang tengkaran, kejar-kejaran, ejek-ejekan, ya. Habis itu ya mainan lagi. Tapi terkadang orang tua yang akhirnya apa? Marahnya yang lama, jengkelnya yang lama, keselnya yang lama. Nah inilah yang harusnya kita hindari. Ya. Maka kalau
sekiranya kita dalam hidup ada masalah-masalah yang terjadi, maka hendaknya kita ini patut untuk melihat lagi, ya, hal-hal apa yang masih perlu untuk kita jaga. Kalau bisa kita ajak bersaudara, tambah lagi kesempatan untuk bersilaturahminya. Kalau sekiranya memang ada kondisi yang berbahaya, maka jaga jarak saja. Seperti ngeliat tulisan di truk kan, betul ya? Mohon jaga jarak, ya. Kedekatan kamu hanya di mata saja, bukan di perasaannya. Kan gitu. Betul? Kadang-kadang kalau sedang lihat tulisan-tulisan di truk itu kan agak-agak gimana gitu. Ada lucunya, tapi kok yang ngenes, ya kan? Rindu pulang, ya, tapi pulang malu, kan gitu ya. Padahal kita ini semuanya pasti rindu pulang kampung. Betul dong? Kemarin pulang kampung dah pas lebaran. Botan? Waduh, berarti cocok ini lagunya. Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Betul ya? Langsung ada yang merasa, kok usah ditulis stop, iki lemot. Tapi ya memang begitu, kan gitu ya. Makanya kenapa dalam konteks ketika kita ini mampu menjaga hubungan silaturahmi, rumah di mana orang tua kita meskipun tidak ada orang tua, kita akan pasti terpulang. Karena kenapa? Karena bisa jadi di situ masih ada teman-teman sepermainan kita dahulu, masih ada teman-temannya orang tua kita dahulu, kan begitu kan? Hubungan silaturahmi yang kita ingin jaga bukan sekedar hubungan yang hanya ada di dunia, tapi kita ingin biar bisa sampai ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenali, kalau kita ini sudah hidup berarti sudah harus siap untuk mati. Maka berusahalah hidup yang enak, tapi ingat jangan sampai lupa, mati pun juga kita harus cari yang paling enak. Kan gitu ya? Apa? Gimana mati yang enak itu? Yang sambil makan pizza? Enggak. Paham ya? Mati yang enak yang bagaimana? Mati yang ketika kita ini benar-benar hatinya tertaut dengan Allah. Pikiran kita tertaut dengan Allah. Amal ibadah kita terikat dengan Allah. Makanya kalau kita lihat lagi, berapa banyak ujian hidup yang sudah kita lewati tuh? Setidaknya minimal ada 3 ujian. Ya. Yang pertama ujian yang kita lewati ujian hidup. Yang kedua ujian kenikmatan. Yang ketiga ujian dunia. Ujian hidup yang kita lewati itu contohnya bagaimana? Contohnya suami istri pernah nggak punya masalahnya? Pernah. Orang tua sama anak pernah nggak punya masalah? Pernah. Mertua ambil menantu pernah nggak? Wah pernah Ustaz, pernah. Ngalamin? Betul kan? Belum lagi betong boni kan gitu ya? Belum lagi sama teman kantor, belum lagi sama ini sebagainya. Itu namanya ujian hidup. Akan selalu di pandangan kita akan ada orang yang nampak salah. Begitu pula orang lain memandang diri kita akan selalu juga kelihatan salah. Makanya kalau suami istri masalahnya itu bagaimana? Setiap malam ojo ngenteni pas 1 Syawal. Benar kan? Masuk ya Pak? Yang jadi pertanyaan sekarang, ya, yang minta maaf suami apa istri? Suami apa istri? Kalau dalam hubungan manusia, maka para perempuan mengatakan pokoknya suami singgah sepuluh. Kenapa? Wanita selalu benar-benar salah. Iya kan? Kalau memang wanita selalu benar, mungkin kita tidak akan ada di dunia. Di swarga. Benar? Gara-gara siapa kita berada di dunia? Gara-gara siapa? Iya, wong wedok kan? Wes dikandani jangan lata kerobu hadis saja roh.
Ya toh? Tapi bagaimana Hawa? Hawa dengerin perkataannya setan. Pingin tau urip enak, pingin kan kekal abadi di surganya Allah, pingin kan begini. Kalau pingin itu ada pohon, dekati makan buahnya. Begitu disampaikan kepada Nabiullah Adam mengatakan, lah. Kenapa? Karena Nabiullah Adam terikat dengan Allah, mendapatkan perintah jangan sekali-kali kamu mendekati pohon itu. Yang lain kamu makan boleh, kenikmatan yang ada di surganya Allah boleh kamu ambil semuanya. Tapi ingat cuma satu permintaannya Allah, jangan dekati pohon. Syariat yang pertama cuma itu di Nabiullah Adam. Ya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Kalah nggak Nabi Adam? Kalah besok kok. Rengeannya Hawa. Pingin itu. Lahirah. Pingin ngerti gimana kondisinya? Ya seperti ibu-ibu minta di check out checklist Shopee-nya. Ya begitulah permintaannya. Murah ini loh, murah loh. Bisa checklist loh. Dorong di check out loh. Kan gitu. Ya. Maka merajuknya perempuan itu bisa meluluh lantakkan pertahanan laki-laki. Paham ya? Makanya dalam konteks yang begini akhirnya akan terjadi ujian terbesar laki-laki adalah pada wanita. Tapi ingat ujian wanita selalu pada apa? Finansial, ekonomi. Jelas toh? Ayah, opo, iku lho Bu RT, opo Bu RT, tangane abot koyo opo, kayak ngene iku lho, opo. Mosok pas waktu lebaran katening ke nastar, ayo mangga di mana nastare? Ternyata cincin mbek notani. Gitu. Pingin. Dan begitu. Ya. Karena kenapa ya? Karena kembali lagi wanita itu ujiannya pada dunia, pada perhiasan, pada kenikmatan, pada hal-hal yang bisa membuat dirinya senang. Yang begitu. Ya. Makanya ketika suami istri punya masalah, meskipun suami musing salah, istri yang pertama kali datang. Untuk apa? Ayah, maaf ya. Jelas ya? Pertanyaannya, masihkah ada wanita itu di sini? Insya Allah ada. Insya Allah. Kan ini ya, mustahil. Insya Allah ada. Cuma bapak belum ngerti aja. Kan gitu. Yang siapa ya? Karena kenapa ya? Karena kembali lagi ya, permasalahan hidup di dunia dan ujiannya selalu berkaitan dengan itu. Hablum minan nas. Bagaimana kita berperilaku dengan manusia dan bagaimana kita ketemu sama manusia. Bagaimana kita bermuamalah. Itu ujian hidup. Ya. Makanya ketika kita melihat ujian hidup, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, mbok yao, ya, saya tidak mau mengatakan yang waras yang ngalah, enggak. Tapi yang salah kudu ngerti. Kalau dirinya itu salah. Makanya introspeksi malam-malam, ya, introspeksi diri. Sebelum tidur, kalau bisa suami istri mengadakan deep talk. Apa? Deep talk. Apa itu? Percakapan yang mendalam. Ya. Dalam banget. Kan ya? Harus yang dalam banget. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk saling bertanya. Ya. Satu hari ini kita ini ngerasa bagaimana? Kok kehidupan kita kayaknya hambar? Berarti solusinya apa? Healing. Apa? Healing. Ojo sampai hilang. Ya. Gara-gara hambar tiba-tiba hilang. Jangan, tapi apa? Healing. Mah, kok kayaknya rasanya 1 bulan ini rasanya kayak ya opo ngono rumah tangga kita ya. Iya. Ya apa itu? Ayo ngaku-ngaku ya nang ndi? Iku lho, nang puputan. Ayo wes.
alah puputan. Ya nang di. Nanti selalu ya. Ah, living world living world. Lapa dek kono dek. Ya mlaku-mlaku, window shopping ya, shopping. Ya. Sekali-kali boleh dah? Boleh, tapi ingat jangan pakai hadis palsu ngomongnya. Hadis palsu ya apa itu? Hah? Suami yang mengajak istrinya pergi ke mall, maka pahalanya lebih besar dibandingkan itikaf di masjid. Mall endi di zaman Rasulullah? Bener kan? Itu kan hadis palsu. Paham ya? Jadi tidak akan level, nggak apple to apple hadis itu, apalagi ini palsu. Kayak gitu. Nanti jangan salah, kalau sekiranya seorang istri bilang begini, suami punya hadis palsu juga. Istri yang mengizinkan suaminya menikah 2, 3, 4, jaminannya surganya Allah. Gelem bu, boten toh? Nah, berarti sepakat tidak ada pakai hadis palsu ya, tidak boleh. Jadi kalau memang nih jalan-jalan ngomong ayo kita jalan-jalan yang apa? Sumpek ya, kan? Capek dan sebagainya. Karena kenapa? Karena gender same itu akan selalu menghampiri perempuan yang capek dengan kehidupan rumah tangganya. Maka yang laki-laki kudu ngerti, ya. Sibuknya kita kasbil is mencari rezeki bukan berarti kita ini hanya diem di rumah turu kok. Betul ya? Usahakan punya waktu yang ada, ajak istrinya keluar, ajak anak-anaknya keluar. Tujuannya apa? Untuk merefresh lagi kondisi rumah. Kode ya bu ya, kode. Mohon para suami tolong dikabulkan ya. Istri-istri kita ini terkadang lebih banyak mudah stresnya. Betul ya? Ya, tapi ingat loh bu, yang banyak gilanya laki-laki. Itu gara-gara apa? Mikirin istri. Paham ya? Jelas ya? Jadi tolong, stres-stresnya ibu jangan bikin suaminya jadi ya kan? Baru kemarin cek di Shopee tuku apa? Tas ya. Moro-moro checklist mana? Pokoknya rumah tanpa hari, tanpa suara, pakai. Jelas ya? Nah itu. Kemudian orang tua sama anak, ya. Ujian hidupnya orang tua apa di anak. Begitu pula juga anak ngerasa orang tua itu adalah ujian hidupnya. Kan begitu loh. Makanya orang tua dan anak harus saling memahami. Cara memahami bagaimana? Coba kita belajar untuk saling mendengarkan. Ketika orang tua berbicara, anak jangan menyela pembicaraan orang tua. Dengarkan dengan baik. Karena kesalahpahaman anak dengan orang tua karena tidak ngerti maksudnya orang tua. Dan juga kalau anak berbicara, maka hendaknya orang tua belajar mendengarkan. Kenapa? Karena seringkali orang tua salah paham dengan anak gara-gara kita tidak ngerti keinginannya si anak. Akhirnya apa yang terjadi? Salah paham terus. Komunikasinya rusak antara orang tua dan anak. Makanya kenapa pada saat kita ini ketemu dengan orang tua atau orang tua ketemu dengan anak, hendaknya belajar untuk memasang telinga dengan benar, dengan baik. Rungokno kan begitu dong. Paham ya? Ketika kita sudah mendengarkan penjelasan orang tua atau mendengarkan penjelasan si anak, maka pada saat itu kita belajar untuk bersikap arif, bijaksana. Agar kenapa? Agar kita tahu kebutuhan orang tua kita apa, kebutuhan anak-anak kita bagaimana. Maka insya Allah ujian hidup berupa orang tua atau berupa anak tidak akan pernah jadi masalah kita. Ya. Begitu pula juga kita dengan saudara. Terkadang kita ini yang ngerasa kok saudaraku gak api-api gitu. Betul ya? Ada saja masalah-masalah yang muncul. Maka pada saat itu hendaknya kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengalah. Kan gitu dong? Karena yang bikin kita ini
ini satu saudara itu ngerasa terus bertengkar, itu karena nggak ada yang mau ngalah. Makanya belajar kalah itu tidak akan pernah menyebabkan kita kalah. Yang ada apa? Berkah terus. Kan gitu. Contoh, hal yang menjadi pembahasan tentang hukum fikih waris. Ya. Dikatakan waris itu kan seperti api neraka itu. Ya. Kalau rebutan, maka orang-orang yang hidup untuk merebut itu seperti orang ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Makanya begitu kita merasa kok ada sesuatu kezaliman terhadap ini, maka hendaknya kita ini belajar untuk tidak meributkan. Karena kenapa? Yang mengambil lebih tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukumnya, maka sudah pasti tentu rezekinya tidak akan berkah. Berapa banyak yang kejadian cuma gara-gara rebutan harta warisan, ini nyakiti ini dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menang tetap jadi arang. Kan begitu. Karena kenapa? Karena kembali lagi, siapa saja yang seperti ini itu tidak akan pernah memberikan kebaikan. Karena kenapa? Karena pasti akan nyakiti orang tuanya, menggolimi saudaranya, kemudian memakan hak yang bukan semestinya. Ya. Kemudian, bagaimana kondisi ujian hidup kita dengan tetangga? Usahakan tetangga kita ini kita buat hal yang baik. Karena kenapa? Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Begitu Rasulullah pesannya. Ya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan memuliakan tetangganya. Contoh, ya, suara dari alat musik kita. Contoh, tape atau TV. Kira-kira batasan keras suaranya sampai di mana? Sampai mana? Sampai tembok rumah kita. Kan gitu dong. Kita nyetel lagu dangdut misalnya. Ya dong? Lagu dangdutnya apa misalnya? Gelas-gelas kacang, tunjukkan padaku siapakah dirinya. Begitu misalnya. Senang-senangnya kita sama lagu lawas, lagu dangdut atau lagu apapun. Tapi kalau tetangganya lebih senang lagu India, terganggu enggak? Terganggu. Ya. Sing disetel Roma Irama tok. Jeng. Minuman keras, jeng. Tuh. Sedangkan yang ini bukan mencintai itu. Akhirnya apa? Nyetel khusus tahe, tumpas no wae. Jarno rasane. Kan gitu. Akhirnya apa terjadi? Tawuran nggak musiknya? Tawuran gara-gara kenapa? Gara-gara kita nggak menghormati tetangga. Makanya kenapa? Di waktu-waktu di mana tetangga istirahat, tolong kita ini berusaha untuk belajar menahan diri. Makanya ada adab dan etika bertamu tuh. Pertama, jangan datangi tetanggamu ketika waktunya makan. Kan gitu ya? Paham ya? Kok enak panganannya? Oh ya masak rendang gitu. Nah, ya masak apa toh? Rendang. Ih, ya Allah membuli enak. Gelem tak sampean? Gelem lah. Ya wes kene. Nah, kayak iki ae kok basko biko. Ya masalah loh. Masalahnya gak tahu aturan. Wes gak melok nyumbang daging, gak melok bantu-bantu masak, beli bumbu moro-moro ngepek sak blas. Oh, ada tetangga kayak gitu. Ada, tapi bukan di sini. Di sini nggak ada masak rendang. Makanya nggak begitu. Jadi begitu ada kondisi di mana ada waktu makan, etikanya jangan datangi mereka. Tetapi ingat, kalau ada orang masak, tiba-tiba asapnya keluar, sampai akhirnya menyebabkan tetangganya mencium masakannya, maka hendaknya berbagilah walaupun sedikit. Paham ya? Karena kenapa? Karena ingat ya, bisa jadi tetangga kita ini lagi sedang nahan lapar. Makanya coba lihat di kampung-kampung kita kan, betul nggak? Habis masak biasanya ini bagi ke Bu Yono, kasih Bu Yono, ya kasih piring, dibawakan ayam suwir, Bu Yono ayam suwirnya diterima Bu Yono. Nak, enteni yo,
Bu Yono akhirnya mengeluarkan apa? Pindang, metu pindang. Ya kan? Kembalikan piringnya, kasih pindang. Habis itu Bu Yono ngirim lagi pindang ke rumahnya Bu Susi. Iki itu daging ayam suwir sama pindang dikasih ke Bu Susi. Bu Susi punya jangan kelor. Akhirnya dibagi bang. Apa yang terjadi? 4 sehat 5 sempurna insya Allah. Kalau sampai ini piring muter kan? Betul ya? Yang satu ada yang nyumbang daging ayam, yang satu ikan, yang satu sayur, yang satu begini, yang satu begini. Akhirnya bagaimana? Ngerasa nggak nikmat kalau kita bertangga? Nikmat. Ya. Makanya kenapa? Kalau kita berbagi makan tiba-tiba piring tidak kembali, sudah bisa dipastikan. Oh ya, tidak duit oh. Kan gitu. Atau lagi sering dalam kondisi apa? Sakit atau dalam kondisi mungkin kesulitan. Makanya hendaknya datangi, tanyakan kondisinya, Bu. Ya apa kabare? Api. Oh. Terus kok kayaknya ini di rumah aja. Iya, lagi tidak enak badan, lagi sakit. Iya, kabari yang lain biar dikirimkan makan. Kan itu kegiatan orang kampung yang sekarang ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di kota. Jadi kalau ibu merasa di kampungnya ibu pernah begitu, ya, bawa ke sini. Biar kenapa? Biar kita punya teman-teman yang sekampung meskipun beda asal daerah, kan begitu. Rasanya punya saudara. Maka tetangga rasa saudara itu bisa kita punya. Yang kedua, janganlah mendatangi tetangga kita kalau mereka lagi mau istirahat. Gitu? Pak Aton, ya, sibuk kan? Gak, ayo, nongkrong. Ya, ayo jagongan, gaplean, caturan, begini dan sebagainya. Akhirnya bagaimana? Yang paling banyak ngedumel siapa? Istrinya. Ayah metu maneh. Aku lo dingin, yo kok tak loni. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Gara-gara kita ini terus ya mendatangi tetangga kita ternyata tidak sadar sedang menghancurkan rumah tangga seseorang, atau bahkan kita malah menimbulkan ketidaknyamanan pada seseorang. Ya, yang selanjutnya, ya, jangan datang pada waktu makan, jangan datang pada waktu istirahat. Yang ketiga, jangan datang pada saat tetangga kita mau pergi. Jadi kalau kita mau ke rumah tangga kita WAC kan sudah punya HP toh. Lah, ngomong kan? Iya. Kamu tuh enggak datang boleh. Selama diizin. Tapi kalau Mbak, katanya nang di katanya metu, oh ya wes engko ae. Apa? Enggak apa-apa, engko ae pas sampean wis teko. Enak kan? Jangan tiba-tiba datang moro-moro, katanya metu ya. Heeh, sik enteni, aku tak ngobrol sik. 15 menit akhirnya jadi 1,5 jam. Anak wis rapi. Ya, wis dandan menor, luntur kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak enak akhirnya. Makanya kenapa? Kenali waktu-waktu di mana kita ini diharapkan tolong jangan mengganggu. Kan begitu. Minimal 3 itu. Maka insya Allah yang namanya rumah tangga kita dengan rumah tangga yang lain tidak akan bermasalah. Dan ingat loh ya, CCTV terbaik itu adalah tetangga. Bener kan? Apalagi sekarang musim hujan loh. Coba sampai lagi jemur tiba-tiba ditinggal pergi keluar. Sopo sing paling ngerti untuk merapikan? Tetangga. Yang ngangkat di jemuran kan tetangga. Ketika kita mau pergi pulang kampung, Bu, pulang kampung? Enggak, belum bisa pulang kampung, masih anak-anak sekolah. Oh iya wes, aku tak balik kampung. Kasih makanan. Ya. Belikan makanan, bawakan makanan. Bu, ini ada makanan. Lalu apa repot-repot? Sapopo, aku pengen titip omah. Oh insya Allah, tak jaga. Lebih murah gak rasanya? Lebih murah tapi gak murahan. Karena kenapa? Tonggo kalau sudah dibaiki, dia akan baik kepada diri kita dan akan memperbaiki suasana yang ada. Maka inilah ujian hidup.
Jadi jangan sampai uji kehidupan kita dengan cara apa? Menyakiti orang-orang sekitar. Jangan sakiti istrimu, jangan sakiti suamimu, jangan sakiti anak-anakmu, jangan sakiti saudaramu, jangan sakiti tanggamu. Maka uripmu apik. Kan gitu toh? Sebagaimana orang Jawa bilang, urip iku urup. Kan gitu loh. Urip iku apa? Urup. Hidup itu harus menyala. Jadi melimpah. Kalau dalam hadis apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat ini bagi manusia yang lain. Kan gitu loh. Maka kalau sudah kita memiliki manfaat untuk orang lain, maka insya Allah ujian hidup kita bisa kita atasi. Yang kedua, ya, ada yang disebut sebagai ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan itu yang bagaimana? Contoh, pernah nggak kita jalan-jalan? Pernah ya? Ya. Kemarin pada saat Ramadan ada acara buka puasa bersama? Ada. Perasaan punya teman WA ada? Punya grup WA ada? Punya ibu majelis taklim enggak? Punya ibu PKK enggak? Oh enggak, ada. Oh, tapi ada yang punya. Kira-kira kalau mengadakan buka puasa bersama enaknya di mana? Hah? Enaknya di mana? Oh, kebersamaannya? Iya. Yang penting bisa bersama. Pertanyaannya, enaknya di mana? Enaknya di tempat di mana bisa jalan-jalan. Kan gitu dong. Karena kenapa? Karena kenyataannya enaknya kebersamaan, sama-sama pegang HP. Ini masalahnya. Betul ya? Begitu datang, foto selfie, cekrek. Bener? Apakah itu kebersamaan? Enggak, itu persekutuan itu. Bikin blog-blog itu. Paham ya? Ya. Makanan datang, kira-kira harus diapakan? Foto set. Aja dicekel saya, kumpul foto set, foto. Cekrek. Gitu. Habis kira-kira buka puasa gimana? Velocity set. Dadat seras. Kan trennya kemarin begitu loh. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Di mana nikmatnya? Belum tentu kita ketemu. Ya loh. Tapi hampir kebanyakan semuanya setuju. Di mana nikmatnya? Di tempat di mana kita bisa jalan-jalan. Karena kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, di mana kita bisa ketemu, di situ ada kenikmatan. Kenapa? Karena HP kita Nokia, connecting people, masih tangannya jabatan tangan. Ya kan? Kalau sekarang kan sudah bukan begitu. Ya, zaman berbeda. HP saja sudah semakin hari semakin berganti, tiap jam, tiap detik. Kan begitu. Ya. Maka di mana? Nikmatnya adalah kumpul di tempat yang menyenangkan. Ayo buka puasa bersama di Solaria yuk. Lah, apa nang Solaria? Dan ngerasa nom nasi goreng 60.000. Larang. Teko enggak? Teko. Apa? Bensin enggak teko. Bener kan? Ya. Akhirnya bagaimana datang? Di saat itu kenikmatan kita berlebih enggak? Berlebih. Bertambah enggak rasanya? Bertambah. Tapi ingat, ujian kenikmatan itu adalah ketika kita ngerasa nikmat itu berlebih dan bertambah. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin kita ngerasa nikmat, semakin kita lalai dengan Allah. Pergi ke Solaria level 21, Made Ono. Kira-kira pertanyaannya, perginya ini bawa mau kena ada ibu-ibu? Nah, kan? Kepikiran nggak untuk sholat dulu? Karena kenapa? Menurut ilmu fikih, kalau ada makanan yang tersedia, makan dan waktu sholat, kira-kira yang mana didahulukan? Makan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak dari kita ketika kita bertemu dengan kenikmatan, lupa, lalai untuk segera atau menyegerakan ibadah sholat. Begitu makanan datang, ngobrol apa enggak? Ngobrol, enak ya, pedesnya mantep, ya Allah. Gitu? Akhirnya apa yang terjadi? Tidak terasa 30 menit berlalu cuma untuk menghabiskan nasi goreng. Kan begitu? Waktu sholat sudah mepet. Ya, yang perempuan yang haid tidak apa-apa. Gitu?
Tapi yang dahai bingung kan? Begitu pula bapak-bapak, kakeknya ninggalin istrinya masih duduk nongkrong. Ayo mas sholat si ente nih ya, lagi seru gitu. Sholat ini. Kakeknya nyeneni, lah kalau ndek ngarepe bapak-bapak, ibu-ibu nggak enak. Ya. Akhirnya bagaimana? Kenikmatan terkadang mudah melalaikan kita untuk apa? Beribadah. Makanya ujian kenikmatan di situ. Makanya ingat, kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, ingat lagi surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sungguh telah kami berikan pada engkau nikmat yang banyak wahai Muhammad, maka sholatlah pada Tuhanmu. Ya, dan berkorbanlah. Jadi kalau kita merasa punya banyak kenikmatan, tolong ya, ingat waktunya sholat. Tolong sisihkan sedikit daripada rezeki kita untuk infak, sedekah, zakat. Kan gitu toh? Paham ya? Iya. Biar kenapa? Biar kita ini selalu berada dalam nikmat yang baik, nikmat yang banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Ali salam alaika. Allah
Muhammad. Jadi ketika kita mendapatkan ujian kenikmatan, jangan sampai lalai dalam beribadah kepada Allah. Ustaz, saya ini seringkali mulai terasa males kalau mau beribadah. Gimana cara mengatasinya? Gimana cara agar saya ini mulai lagi tambah ibadah? Kan gitu ya. Maka mulailah dengan memperbanyak sholawat dulu. Ini untuk mengatasi ujian kenikmatan yang kita miliki. Ya, ini apa? Nikmatnya bertambah, terkadang ibadah kita yang kurang. Maka untuk memperbaiki lagi, perbanyak sholawat. Karena kenapa? Karena khawatir ada ibadah-ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah. Tetapi ingat, dari semua ibadah yang bisa saja tertolak, ada satu ibadah yang tidak mungkin tertolak. Apa itu? Sholawat. Sambil bercanda, sholawat berpahala beribadah. Marah saja sholawat jadi ibadah, jadi doa. Kan begitu. Mau bekerja, beraktivitas, sholawat malah menambah lagi rasa nikmat. Contoh, ibu-ibu lagi sedang mau menyiapkan hal-hal yang ada di dalam rumah. Coba ya, ganti marahnya dengan sholawat. Sambil nyapu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu kan nanti ke rukyah rumah. Bener kan? Paham ya? Iya. Masak, tapi hati senang ya. Sambil sholawat biar berkah, biar suaminya enak nikmat makan di rumah, tidak jajan di luar. Maka masak dengan baca sholawat, meskipun ibu suka lagu India. Mau cowok sholawat. Karena insya Allah kalau di sini ada orang Madura, semua bisa jadi sholawat. Betul kan? Iya. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Begitu ya. Contohnya bagaimana? Lagi masak, oseng salawatan. Nahnu jiranum milal harami haramil ihsani wal hasani. Mari selesai goreng-goreng, ulek-ulek sambel. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Mari masak, mari gawe sambel, ya toh? Hantarkan makanan kehajatan suami, enggo nampan nasi, lauk, sambel. Datang, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asyani wa darji al-fatayaji Ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sambil jinjit-jinjit, kok nampan kan? Suami yang lain bagaimana? Begitu. Kalau inilah yang gunanya sholawat. Biar kenapa? Biar rumahnya itu nikmat, dan nikmatnya itu tidak jadi apa? Tidak jadi ujian. Kan gitu. Ya. Kalau kita sholat masih ada ancaman dari Allah, fawaidul lil musallin. Kan gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang mana mereka lalai. Contoh, ketika kita ngerasa ingin nyari uang, harus nyari uang gara-gara apa? Time is money. Waktu adalah uang. Akhirnya apa yang terjadi? KM sholat ditunda-tunda. Nah itu ya, fawaidul musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu. Terus ngerasa diri kaya, alladzina hum yuraun. Kemudian sholat Allah. Oh, secara hukum fikih ya, ulama Syafi'i Allahu Akbar diputar enggak? Saat Maliki Allahu Akbar enggak bersedekah, diputar enggak? Hanafi Hambali di atas dan di bawah. Paham dong? Menurut hadis yang lain, Rasulullah menaruh tangannya itu di sekitar perut sebelah kiri. Benar? Ada. Karena apa?
sholatul khauf sambil pegang pedang. Dan juga untuk menahan lambung. Karena di zaman Rasulullah pada saat perang kebanyakan dari para sahabat lapar. Ya, sehingga Rasulullah menahan batu yang menahan di perutnya itu dengan tangannya untuk menutupi batu-batu tersebut. Ya, begitu. Nah sekarang ada orang ingin sholat tapi dengan kondisi riya. Gimana ya tadi? Allah. Gak perlu. Paham ya? Kita ini dengan membaca takbir saja ngangkat tangan, mau secara sempurna ataupun tidak sempurna, ya. Paham ya? Selama sudah dikatakan Allahu Akbar, maka saat itu sudah tidak ada penghalang bagi kita dengan Allah. Paham ya? Jadi tidak perlu sampai dibuat-buat. Allah, katanya opor. Jelas ya? Saya dengerin ya? Aturannya sudah jelas. Bersedekah, ya, tidak bersedekah. Bersedekahnya di atas, bersedekahnya di bawah, di atas pusar atau di bawahnya. Jelas ya? Maka tidak perlu untuk mencari-cari biar kenapa? Biar kelihatan khusyuk. Paham ya? Karena kenapa? Khawatir di situ riya. Jelas ya? Itu. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang melarang menggunakan harta yang berguna untuk digunakan. Kan begitu, ya? Makanya ibu kalau punya koleksi tetap dipakai, Bu. Ojo sampai koleksi Tupperware. Hanya seperti boneka India, boleh dilirik, tak boleh dibawa. Bener lah? Punya Tupperware, larang iya, larang. Terus ayah nggak boleh pakai. Terus eman ya, taruh dulu di etalase. Biar kenapa? Biar ibu-ibu datang bilang, ih ya Allah, ibu punya Tupperware yang baru. Allah. Mahal ya Bu, mahal inilah. Betul? Paham ya? Akhirnya apa yang terjadi? Anak disuruh makan tapi nggak boleh dihilangkan, nggak boleh dikotori. Bak pulang. Ketinggalan pahanya anak merah semua. Kecil itu. Ya. Ini kan wayang mau. Yang suka koleksi tolong ya. 40 hari barangnya nggak dipakai kena hisab dari Allah itu. Paham ya? Maka jangan sampai ada barang-barang kita yang udah di rumah tidak terpakai, tidak digunakan. Jadi kalau mau beli yang baru, sodakokan yang lama. Paham ya? Kalau perlu nih, ibu-ibu, saya mau tanya, lebih banyak baju ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu kan? Nah, berarti Pak, tidak ada baju baru yang boleh dibeli. Paham ya? Nah, Ustaz, gimana caranya agar ibu-ibu di sini bisa beli baju lagi? Kakak, keluarkan semua baju-baju ibu yang masih bagus, yang masih layak pakai. Paham ya? Kumpulkan di majelis taklim atau di sini, kemudian nanti bikin kondisi apa? Bazar murah. Undang jamaah-jamaah yang lain. Biar apa? Biar bisa dapat baju-baju yang sudah dipakai. Karena apa? Terkadang kalau kita hanya sedekahkan saja, orang belum tentu suka pakai. Tapi kalau dia bayar 5.000, 10.000, 15.000 dan dia milih sendiri, itu punya rasa bangga. Pasti dipakai. Tulaan iki kabine si Atik. Aku untuk 5.000. Ya Allah, iya tak nanti tukune. Iki lho nang yayasannya, iki lho. Khairul Taqwa. Apik lho, enak lho. Iya tak, aku tak belum. Rame. Sini nanti. Paham ya? Bikin programnya biar kenapa? Ada program tahunan yang bisa kita gini. Jadi kalau nanti mau nyewa terop dan sebagainya itu bisa dipakai untuk maulidan. Benar kan? Buat pasar Muharram, siapa tahu nanti ibu-ibu sudah bukan baju layak pakainya sudah mulai kelihatan berkurang, baru dah ibu boleh bilang sama suami, ayah, opo, kelambi kuntek. Boleh. Kenapa? Karena memang habis untuk sedekah. Paham ya? Jelas ya? Tapi kalau masih banyak ibu masih akeh kan begitu tadi suaminya. Paham tak? Iya. Maka enggak apa-apa. Inilah yang disebut dengan kondisi apa? Kita bernikmat-nikmat dengan sedekah. Karena kenapa? Enggak mungkin kita ini akan miskin kalau kita bersedekah. Ya, sedekahkan yang baik sebelum rusak, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi, yang lebih berkah lagi. Kan gitu, ya. Nah, yang terakhir yakni
ujian dunia. Banyak orang selalu berupaya untuk mengejar hidup enak di dunia, tapi lupa gimana caranya mati yang enak di dunia agar kita ini bisa kumpul di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kematian yang menghampiri diri kita ini adalah atas dasar kebiasaan. Biasa sholat dek musola, dek masjid, kira-kira matinya di mana? Dek masjid, di musola. Sering melaksanakan ibadah sholat malam, melaksanakan ibadah sholat sunnah, maka meninggalnya pada saat melaksanakan ibadah sholat. Senang baca Al-Quran semasa hidupnya, maka meninggalnya pun juga dalam kondisi membaca Al-Quran. Ya. Namun berbeda lagi kalau yang suka main gaplek, bendino, benbengi, kumpul, kartu, ayo, kira-kira matinya pas apa? Kartuan, jebret 6 masuk, maut muncul, ayo. Paham ya? Maka jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak. Yang baik perbanyak, yang buruk kurang-kurangi. Apalagi yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Benar dong? Benar ya? Iya, karena kenapa? Karena berarti kita sudah dekat dengan usia di mana Rasulullah meninggal dunia. Kan gitu? Paham ya? Iya. Maka harus ngerti kesehatan kita sendiri yang jaga, apalagi yang masih punya anak masih kecil, sehatnya dijaga ya. Kemudian apalagi persiapkan untuk dana-dana akhir tua. Biar kenapa? Biar ketika anak-anak sudah berkeluarga kita nggak nyusahkan anak. Ingat loh ya, anak itu investasi dunia akhirat, tapi bukan berarti anak itu kita duit nggak, balas jasa, balas budi bayar, enggak. Ya. Orang tua tidak seperti itu. Orang tua yang bagaimana? Selama dia masih ada rezeki, dia pasti ingin ngasih terus kepada anak-anak. Maka usahakan jadi orang tua yang mandiri. Jangan berpangku tangan sama anak. Biarkan anak belajar untuk bisa bertanggung jawab dengan keluarganya. Kan begitu. Maka insya Allah perseteruan menantu mbak mertua tidak akan ada. Paham ya? Makanya kenapa? Ujian dunia kita harus memikirkan bagaimana persiapan-persiapan kita terhadap akhirat. Makanya kita harus bagaimana? Kita harus tahu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Makanya beribadahlah dengan sebaik-baiknya. Maka kita sama-sama berdoa. Karena ini sudah 1 jam. Kita berdoa untuk akhir dan awal tahun. Kemudian kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita semuanya, diangkat derajat kita dan derajat kedua orang tua kita serta anak kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita pribadi yang saleh-salehah, dan juga anak keturunan kita semoga semuanya dijadikan anak yang saleh-salehah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ma 'amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani
ردني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه ثواب، فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى فضلك العظيم وجودك العميم المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا حميدا حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا تقبل دعاء واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. Kiranya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.